Selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Pada video kali ini kita masih melanjutkan proyek ERP sekolah ya, menggunakan PHP RAD database MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tabel pegawai ya, pegawai sekolah dan jabatan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membuat tabel guru ya. Kita akan membuat tabel guru ya. Kita masukkan tabel ya, yaitu tabel seorang guru ya. Oke, kita klik PHP RAD-nya, lalu kita klik page, kita klik manager database tabel, kita klik add ya, kita bikin tabel guru ya. Tabel guru kita buat. Di sini ada ID guru ya, integer, lalu ada nama guru ya, ada nama guru ya. Atau kita relasikan ya ke tabel guru ya, nanti jadi ada ID ke ID guru ya, ID pegawai ya, ID pegawai ya, ini integer, lalu kita bikin NUPTK ya, itu kurang lebih 20 ya, NUPTK. Lalu mata pelajaran ya, ID mata pelajaran ya, ini integer karena sebagai foreign key ya. Lalu status guru ya, status guru ya. Biasa status guru itu aktif atau tidak aktif, atau cuti atau pensiun gitu ya. Status guru ini kurang lebih ya 15 cukup ya. Oke, kita klik di sini tabel guru sudah ya. Lalu kita lanjutkan langsung ke tabel riwayat jabatan ya. Klik add tabel riwayat jabatan. Oke, kita masuk ke ID riwayat jabatan. Lalu kita klik lagi ID riwayat jabatan ya, kita klik ID pegawai, lalu kita klik lagi ID jabatan, lalu kita klik lagi mulai ya, sama akhir. Kita perbaiki, mulai itu adalah date ya, mulai kapan sampai kapan dia punya jabatannya ya. Untuk mulai dan untuk ID jabatan ini adalah integer sebagai foreign key dan ID pegawai juga sebagai foreign key gitu ya. Ini adalah riwayat jabatannya. Oke, kalau sudah kita klik save. Kita perbaiki ya di sini data gurunya dulu ya. Ini kita perbaiki labelnya ID guru, lalu ID pegawai ya ini, atau ganti jadi pegawai saja. Untuk PTK ID mata pelajaran ya, atau langsung ya, nggak usah pakai ID mata pelajaran. Status guru ya. Nah ini di sini ini korelasi ke tabel mata pelajaran di sini ya. Ini korelasi ke tabel pegawai ya, kita masukkan dulu ya di sini ya. Ini biasa ID gurunya tidak pernah dipakai ya, untuk pertama kali ya menjalankan list atau display ya. Nah ini kita korelasikan ke tabel guru ya, ini ke tabel pegawai ya, guru dengan pegawai. Oke, berdasarkan nama pegawai ya. Oke, lalu untuk ID mata pelajaran juga ini korelasi ke tabel mata pelajaran.
pelajaran. ID mata pelajaran yang diambil adalah nama mata pelajarannya. Oke ya, lalu untuk view-nya kita perbaiki ya. ID gurunya ini. ID guru ya. Lalu di sini ID pegawai, jadi pegawai saja ya. Mata pelajaran ya. Mata pelajaran status guru ya. Status guru ya. Oke. Untuk inputnya ya. ID pegawai ini adalah pilihan ya. Ini adalah pegawai itu pilihan. Pegawai ya, kita ulang ke ID pegawai sini ya. Pegawai, ID pegawai ya. Pegawai yang dimasukkan ID pegawai, yang ditampilkan nama pegawai. Diurut berdasarkan nama ascending. Untuk ID mata pelajaran juga sama ya. Ini adalah mata pelajaran ya. Mata pelajaran, ID mata pelajaran, nama mata pelajaran, nama mata pelajaran ascending. Oke, terus ini status guru ya. Perbaiki saja ini. Oke ya. Terus ini diperbaiki, ini namanya mata pelajaran. Mata pelajaran ya. Ini adalah pegawai. Oke. Kita simpan, review, kita lihat hasilnya. Kita refresh ya, lalu kita cek. Oh ya, ini kayaknya belum kita masukkan ya. Masukkan dulu, ini adalah di manajemen ya, guru ya. Di manajemen pegawai. Guru masuk ya. Di sini kita pilih, coba kalau user mungkin guru nambah sini ya. Oke. Lalu riwayat jabatan. Manajemen pegawai ini ya. Oke, ini diperbaiki ya. Jabatan, riwayat jabatan ya. Mungkin ininya kita bisa pilih sembarang lah ya, bebas. Ini jabatan, stok palu kali ya. Oke, lalu rule-nya kita benahin ya, perbaiki aksesnya. Oke, lalu kita simpan, lalu kita preview. Oke, kita lihat hasilnya adalah refresh. Kita lihat di manajemen pegawai ya, ini sudah ada guru. Nah ini kita masuk ID guru. Nah, tadi di pegawainya belum ada nih, kita tambahkan dulu pegawainya sebagai guru ya. Atau ya Nurmayanti gitu ya. NIP-nya 02 dia. Jenis kelaminnya perempuan. Ininya sama, ini di Bekasi ya. Ini nomor teleponnya misalkan saya rubah ya. Ininya admin, statusnya tetap ya, jabatannya adalah guru ya. Simpan. Ini apa, tanggal masuk sama ya, nggak bisa ya. Oke, tanggal masuknya nggak boleh sama, misalkan di sini ya, di sini juga saya bikin sama ya. Oke, masuk ya, Nurmayanti. Nah baru di sini kita masukkan gurunya ya, sebagai guru Nurmayanti ya, dan UPTK nya 663. Oke ya. Terus
mata pelajaran matematik status gurunya. Nah ini harusnya pilihan ya status guru itu. Misalnya guru apa ya, di dalam guru itu ada guru honorer gitu ya, statusnya adalah guru aktif gitu ya, aktif ya. Oke, nah ini nanti bisa kita rubah nih untuk inputnya ya. Lalu untuk riwayat jabatannya ya kita isi di sini. Nah, ini belum diperbaiki nih. Ini ID-nya kita otomatis ini sebenarnya ya, ID jabatan pilihan. Ini kayaknya belum nih riwayat jabatan ya. Oke, kita perbaiki dulu gurunya ya. Di sini guru itu adalah add-nya status guru nih ya. Di sini pilihannya adalah untuk guru itu ada yang namanya status aktif ya, ada yang namanya statusnya cuti atau ada yang namanya pensiun ya. Itu ya untuk status guru. Oke, lalu kita lanjut ke ini ya, ke riwayat jabatan. Nah, ini untuk melihat riwayat jabatan kita perbaiki dulu ininya ya, apa labelnya ya. Riwayat jabatan kita perbaiki dulu labelnya ya. Lalu ini biasanya tidak diaktifkan ya kalau ID itu ya. Lalu di sini adalah pegawai ya, di sini adalah jabatan ya, jabatan di sini adalah mulai dan akhir. Untuk view-nya juga sama ya, ini diperbaiki saja riwayat jabatan. Lalu ID pegawainya ya. ID jabatannya ya, mungkin ini tidak perlu pakai ID ya, kita bikin pegawai saja ya, mulai ya, akhir ya. Nah di sini juga kita harus ada korelasi nih, ini adalah ke tabel pegawai ya, pegawai ya, ID pegawai yang dipanggil nama pegawai. Lalu di sini ID jabatan ya. Ini untuk ID pegawai di sini belum korelasi ya. Pegawai ID pegawai nama pegawai ya. Terus untuk jabatan juga sama, korelasikan jabatan, ID jabatan, nama jabatan. Oke, untuk labelnya kita lihat ID pegawai udah, ID jabatan juga udah ya. Nah baru di sini untuk inputnya ID pegawai ini adalah korelasi ke tabel ini pegawai ya, labelnya ini dibenerin, ini juga jabatan ya, dibenerin dulu labelnya. Nah baru ini dikasih ke pilihan sana ya, ini ke tabel pegawai ya, pegawai ID pegawai yang ditampilkan nama pegawai urut berdasarkan nama ya, ascending. Begitu juga yang jabatan ya, kita pilih tabel jabatan ID jabatan, nama jabatan, dan urut berdasarkan nama jabatan. Oke, simpan, review ya. Satu lagi yang belum nih kelihatannya ini tampilannya ya di sini, karena ada dua kata nih, riwayat jabatan. Ini kita perbaiki riwayat jabatan, sama buttonnya juga sama nih, riwayat jabatan harus diperbaiki. Lalu di view juga sama, perbaiki riwayat jabatan. Begitu juga di add ya, riwayat jabatan di header ini ya, riwayat jabatan, dan di edit ya, ini adalah riwayat jabatan. Oke, simpan ya, kita refresh ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Di refresh dulu
kita lihat manajemen pegawai ya, lihat gurunya ini sudah ada ya, Nurmayanti matematika. Lalu di sini adalah riwayat jabatannya nih, riwayat jabatan, nama pegawainya Nurmayanti, jabatannya guru, mulainya adalah dari sini ya, akhirnya adalah di sini, misalkan submit seperti ini ya. Jadi ini adalah riwayat jabatan. Jadi kita bisa melihat riwayat pegawai ini dia seperti apa ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa melihat di akhir sekarang ini dia ini sekarang statusnya sebagai apa, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ini saja dulu pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.